Oke, akhirnya hari ini tiba juga. Jadi kalau kalian tahu kenapa video gue agak berubah gambarnya sekarang, well, sekarang gue lagi pakai Sony Zeiss, bukan Sony Zeiss, ZV-E1 ya, ZV-E1 atau ZV-E10 gue lupa. Pokoknya yang nggak interchangeable, penggantinya Sony RX ya. Dan sekarang gue baru aja upgrade lagi, kembali lagi. Jadi kemarin sempat udah nggak ada kamera gue. Jadi Sony A73 ya, gue udah sempet lepas. Dan beberapa bulan nggak ada kamera, akhirnya gue coba memutuskan lagi buat beli lagi, upgrade ke Sony A74. Oke, ya kalau kemarin gue tuh pakai yang A73, sekarang kita masuk ke A74. Gue tahu emang udah telat sebenarnya. Ini kamera udah keluar dari 3-4 tahun lalu ada ya. Apa gue nyesel baru beli sekarang? Nggak juga sih ya, karena waktu itu harganya pas keluar pun dia sekitar mungkin kalau nggak salah 38 juta ya, tapi sekarang udah turun. Kalau kalian ke toko barunya aja sekitar 33,5. Untungnya lagi dapat diskon tambahan kalau kalian bayarnya full, di diskon 5% lagi, tambah berapa persen pokoknya. Total gue abisin ini 31 jutaan, 31 juta. Dan tanggung, jadi gue kalau beli satu kamera ini gue dapat diskon lagi buat aksesoris. Jadi gue putusin untuk tambah lagi satu baterai dari yang ya NPF Z1000 ya, 100. Jadi ini baterai AC-nya. Jadi selama ini gue pakai baterai Wasabi. Sebenarnya gue agak udah mulai takutnya. Kenapa ya? Emang baterainya murah, tapi gue cuma takut tuh bakal merusak internal kamera, karena kamera udah mahal, lu gara-gara beli baterai murah jadi ya rusak kan, gak lucu gitu. Dan kenapa nih kosong? Karena inilah penampakannya. Tada. Yang paling gue suka ini di bagian sininya udah tidak klepek-klepek kayak beberapa generasi sebelumnya. Jadi gue pakai A7S1, A72, A73 dan sekarang A74. Ini yang Sony dari dulu, dan juga dia baru bikin sekarang flip screen-nya dia ya. Gila sih, ini dari kapan ya harus ada flip screen. Oh, by the way, ini sebenarnya lensa lama gue pakai FE55 f1.8, dan ini lensa kedua gue andalan. Cuma sebenarnya gue kurang suka karena masih f4. Perubahan lagi yang menurut gue signifikan dari pakai A74 ya. Pertama di sini exposure compensation-nya juga ada berubah. Ada tombolnya sekarang buat dikunci. Dan tombol di belakangnya cukup nambah banyak ya. Jadi banyak penyesuaian terutama di bagian menunya. Dan sekarang dia udah urutan memory card udah dibenerin ya. Jadi yang satu di atas, dulu biasa satu di bawah. Dari beratnya jujur kalau gue pertama kali pegang nggak terlalu beda jauh. Bagian gue suka juga di bagian flip door-nya dia tuh, buat koneksi yang lainnya dia lebih rigid ya, lebih mantep gitu ya, tinggal dibuka ya gitu kayak pintu semua. Gue jujur gue belum sampai ke lapangan pakainya kamera, cuman dengan ada flip screen ini ngebantu banget. Setiap kali gue coba lagi tes foto dengan ada flip screen ya, ini harusnya dari kapan ya, Canon udah dari zaman bahala udah pakai flip screen gini. Hello Sony, kenapa baru sekarang gitu loh. Tombol sini juga beda ya, tombol buat navigation-nya. Dan sekarang touchscreen-nya lebih mantep ya. Dulu touchscreen kayak setengah-setengah gitu. Yang paling gue kurang suka sih, bagian atasnya tuh agak berubahnya jadi kayak, gue agak susah ya kalau mau nyodok bagian sini tuh buat pindahin ke mode video tuh kadang agak susah ya, nggak biasa gitu ya. Mungkin gue nggak biasa atau gimana, tapi kurang suka aja gue ya rasanya. Lebih prefer yang lama ya, karena dia kayak modelnya stacking gitu sekarang. And overall itu aja yang menurut gue dari fisiknya yang cukup signifikan. Dan kenapa gue ambil ini, yang lucunya pas gue mau beli kameranya sebenarnya gue mau beli second A7S3, tapi harganya masih orang masih kurang mau turunin harga. Dengan harga ini mendingan gue beli coba deh A74, siapa tahu udah secondnya udah turun juga kan. Ternyata orang tuh belum rela jual di bawah 30. Karena jujur
kalau kamera udah second tuh setidaknya 30% harga udah turun gitu dari harga baru. Masalahnya harga barunya aja 31. Jadi orang-orang jual 30 juta ya, gue mending beli baru gitu, beda sejuta doang gitu. Jadi ya pelajaran ya buat orang-orang yang mau jual kamera di luar sana ya, apa ya, jangan terlalu idealis, lihatlah harga pasar gitu. Kalau kalian ya berkutat di harga normal ya good luck, ya gue nggak tahu kapan kejualnya, dan juga harga pasti makin turun terus dan gak nunggu kalian lah gitu. Oke, itu aja overall, dan juga sama dia juga belum kasih charger apa namanya, masih charger colok. Charger coloknya agak lucu, sekarang kita pakai USB-C ya buat ngecas baterainya ya, colokan di sininya. Pakai USB-C, di sini udah pakai HDMI yang full HDMI, jadi udah mantep punya dah. Kebetulan akhir-akhir ini gue lebih banyak mengulik untuk CGI, jadi mungkin kedepannya untuk konten-konten unboxing ini nggak terlalu banyak. Gue bakal lebih sharing untuk approaching 3D animation, terutama menggunakan software Houdini. Ya, jadi gue sekarang lagi mendalami software Houdini. Jadi kalau kalian emang tertarik dengan 3D, terutama menggunakan Houdini, kalian datang ke channel yang tepat, karena dalam waktu ke depan gue bakal buka Patreon untuk beberapa kalian yang emang serius untuk belajar Houdini. Karena jujur Houdini itu paling susah menurut gue. Kedua Maya ya. Jadi Houdini kenapa susah? Karena nih Houdini tuh dia pakai sistemnya node base ya. Node base tuh jadi kayak nggak kalian pakai kayak After Effects biasa yang biasanya layer ya, layer base, tapi ini node. Jadi nanti kita bakal bahas kenapa node lebih enak dipakai dan juga pro and cons-nya lah. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel gue untuk related konten berikutnya di minggu-minggu depan. Bye-bye.